Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita diberikan kesempatan untuk kemudian merasakan betapa indahnya agama Islam ini, yang semoga kita sama-sama berdoa untuk diberikan keistiqomahan hingga akhir hayat nanti. Dan tak lupa sholawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada suri tauladan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Agama Islam, iman Islam yang selalu kita pelajari bersama adalah pedoman dalam berkehidupan, tidak hanya kemudian dihafal dan dipahami. Sebagaimana sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dari sahabat Abdullah bin Amr, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 4 sifat yang apabila dimiliki oleh seseorang maka ia dikatakan munafik 100%. Dan apabila sebagian orang memiliki sifat-sifat ini maka dia terindikasi sebagian dari sifat-sifat munafik. 4 sifat itu apa? Yang pertama adalah apabila dia diberi amanah maka dia berkhianat. Apabila dia diberikan kepercayaan, dia diberikan suatu tanggung jawab, satu tugas, tapi dia tidak bertanggung jawab atas amanah yang dia diberikan. Beda cerita apabila dia kemudian sudah berusaha, sudah maksimal, tapi hasilnya tidak maksimal, hasilnya tidak sesuai harapan. Karena memang bisa jadi faktor kemampuan, faktor alasan-alasan syar'i yang lain. Tapi apabila dia diberikan amanah, tapi kemudian dia dengan sengaja mengkhianati, maka ini yang menjadi sifat tanda orang itu dikatakan memiliki sifat munafik. Kalau kita kontekskan hari ini, kita sebentar lagi akan memasuki masa-masa pemilu, yang mana banyak sekali beredar informasi, ya entah bagaimana benar atau tidaknya. Kita melihat orang-orang di luar sana yang menjadi stakeholder dengan amanah yang luar biasa, tanggung jawab besar. Apakah mereka sudah kemudian berusaha untuk menuntaskan amanahnya gitu? Atau apakah amanah itu hanya menjadi batu loncatan untuk mendapatkan kursi-kursi yang lebih tinggi lagi? Maka seharusnya seseorang yang diberikan amanah itu mendalami atau meresapi ini loh tanggung jawab yang harus dituntaskan, bukan sebagai batu loncatan untuk mendapatkan amanah yang lebih besar, padahal amanah itu tidak tertunaikan. Yang kedua, apabila dia berbicara maka dia berbohong. Ini sudah sangat lumrah. Apabila ada seseorang yang kemudian dia berbicara tapi ternyata isi bobot pembicaraannya itu hanya dusta belaka, tidak ada fakta yang kemudian tersampaikan, maka harus kita hindari bersama. Apabila kita memberikan informasi kepada orang lain, informasi itu dipastikan yang valid. Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita, dan para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in mengajarkan kepada kita harus berkata yang benar. Dengan kalau kita mengacu pada ilmu hadis ada namanya sanad. Artinya apa? Dalam Islam ini sangat sangat menghormati suatu informasi. Informasi ini dapat dari mana? Dapat dari si fulan. Si fulan dapat dari mana? Dapat dari fulan. Sampai bertemu dengan sabda Rasulullah. Maka hadis ya, itu hadis, misal hadis riwayat Al-Bukhari, maka hadis dari Al-Bukhari ini bisa dikatakan paling sahih
setelah Al-Quran, karena memang sanad hadisnya ini sangat dipercaya. Ya, beliau mendapatkan informasi dengan valid, dicek dari satu negeri ke negeri yang lain untuk mengecek informasi ini valid apa bukan, dari Rasulullah atau bukan. Maka kita refleksikan pada diri kita agar usaha untuk memberikan informasi kepada orang lain dengan cara yang valid lah, bukan kabar burung. Yang ketiga, apabila dia berjanji maka dia menyalahi janjinya itu. Hampir mirip mungkin dengan yang pertama ya, bila kita diberikan amanah. Tapi bedanya, janji adalah suatu yang menjadi harapan atau yang dia ingin tunaikan. Apabila ini kemudian dikontekskan kepada masa-masa pemilu ya, ini 3 calon pemimpin kita atau 3 pasangan capres cawapres semuanya berjanji manis. Yang satu berjanji perubahan, yang satunya lagi berjanji melanjutkan dengan program-programnya, makan siang gratis. Yang ketiga perbaikan, janji-janjinya juga tentang misalkan internet gratis. Maka itu adalah janji yang seharusnya 3 calon pemimpin bangsa ini harus menunaikan janjinya itu, tidak malah menyalahi janjinya. Yang terakhir, apabila dia bertengkar, jika dia bertengkar maka dia curang. Bertengkar ini kan banyak kemudian ditafsirkan banyak hal. Bertengkar ya artinya di situ ada kayak konflik. Nah, ketika ada konflik, ketika ada satu permasalahan, maka dia mengambil jalan pintas untuk curang. Kalau konteksnya perang, ada peraturan-peraturan perang yang dilanggar. Misalkan Israel dengan Palestina, bagaimana pengadilan internasional aja dia hiraukan gitu. Banyak yang mengecam, dihiraukan. Sudah banyak aturan-aturan peperangan dia terapkan. Atau di konteksnya sedang pemilu lagi pemilu ya, karena memang lagi panas. Ini konteks bertengkar ini yang mungkin berkompetisi ya, bisa jadi dikatakan dengan kompetisi. Di pemilu ini kompetisi 3 pasangan. Nah, siapa yang suka menyalahi atau curang di pemilu ini ya dia, kalau menurut hadis ini bisa dikatakan memiliki sifat-sifat munafik. Yang suka berbuat curang siapa? Nah, itu bisa dilihat oleh para pemirsa. Ya, artinya kalau kita refleksikan kepada diri kita, jangan sampai ketika kita bertengkar atau ketika kita lagi debat, lagi kompetisi, rasa ingin curang, maka itu harus dipendam. Agar apa? Agar diri kita terhindar dari sifat-sifat munafik. Mungkin itu saja 4 sifat yang semoga kita bisa terhindar darinya, agar kita juga terhindar dari sifat munafik. Dan jangan sampai karena ada hadis ini kita jadi salah kaprah mengartikan, kita menuding orang-orang dengan munafik. Wah, ini orang munafik. Jangan sampai, karena hadis ini kalau saya melihat ya, untuk kita refleksikan pada diri kita agar kita terhindar dari sifat-sifat munafik, bukan menjadi alat untuk menunjuk ke orang, wah ini orang si fulan ini munafik. Akhirnya dia lupa bahwa dia tidak merefleksikan pada dirinya agar dia terhindar dari sifat-sifat munafik. Wallahu a'lam, mohon maaf bila banyak kekurangannya. Billahi fi sabilil haq fastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.